Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Sampai berjumpa di ibadah live streaming di bulan Juni, minggu yang terakhir ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami percaya bahwa semua diberkati Tuhan, semua dalam penyertaan Tuhan, semua dalam pemeliharaan Tuhan, dan kami terus berdoa kiranya seluruh sidang jemaat tetap sehat dan tetap bersukacita. Mari kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan diawali dengan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari surat Roma pasal 12 ayat pertama dan kedua. Ya. Bapak Ibu bisa melihat di layar kaca, ya, di layar handphone saudara masing-masing, ya. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan menolong untuk membacakannya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita awali di dalam doa, kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami berdoa. Kiranya kebenaran firman yang barusan kami baca menjadi rema dalam hidup kami. Kami mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, telah kami terima dan kami hidupi dengan menunjukkan kehidupan kami sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, yang mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan, bahkan seluruh aspek hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Agar hidup kami juga boleh berkenan di hati Tuhan, tidak hidup serupa dengan dunia ini, tetapi kami boleh hidup berkenan karena kami telah mengalami pembaharuan budi, sehingga hidup kami berkenan kepada Engkau. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pagi ini. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu di rumah masing-masing, agar mereka dipersiapkan hatinya oleh Roh Kudus, dan setiap kebenaran firman yang ditabur menguatkan, meneguhkan, mendorong, mengoreksi, menegur kami, dan menjadikan kami semakin dekat, semakin serupa dengan Engkau. Inilah hati dan doa kami Bapa. Kami menyerahkan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ketika kami mengingat karya salib Engkau yang luar biasa, kami mengingat kembali bahwa kasih-Mu sempurna dan Engkau setia. Inilah sungguh indah Tuhan. Dan hari ini kami mau datang menyembah-Mu, memuliakan Engkau. Mari pujikan, sungguh indah. Kau sahabat dan
hikmat kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kita adalah umat-umat pemenang. Dan tibalah saatnya kita menerima segala sukacita yang melimpah dari Tuhan. Menguatkan hati kita, memberikan semangat kita untuk menjalani kehidupan ini. Mari puji Dia, sukacita surga. Mari katakan dengan penuh sukacita dan penuh kemuliaan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa kami Tuhan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, patah semangatku. Akan hilang kekuatan-Mu. Haleluya. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari dengan penuh sukacita katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Semangat takkan hilang, dan hilang kekuatan-Mu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Kau ada dalam hatiku. Patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga selalu nyata dalam kehidupan kita dan memenuhi hati kita. Dan tibalah saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita akan pujikan, biar lebih dalam kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja di dalam hati kami saat ini. Lebih dalam ku menyembah. Setiamu Tuhan, nyata dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layak kehidupan.
Kami sungguh mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami hadir untuk datang, memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Karena tidak ada Allah lain yang kami sembah selain daripada Engkau. Allah yang menciptakan langit dan bumi, beserta dengan segala isinya, termasuk hidup kami. Dan biarlah kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini, kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun kami, pimpin kami, ambil alih kehidupan kami. Untuk kami boleh fokus, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah waktu kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Nggak terasa, sudah kurang lebih 3 bulan kita telah beribadah di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa kita semua rindu untuk bisa beribadah bersama-sama di dalam satu gedung gereja. Ya, karena memang tidak enak rasanya, sama seperti yang saat ini kami alami, bahwa kami bisa berbicara kepada saudara, tetapi kami tidak dapat melihat saudara. Demikian juga saudara bisa melihat kami, tetapi tidak bisa berbicara secara langsung. Ya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kurang lebih 3 bulan kita melewati ini. Suatu hal yang menakutkan, suatu hal yang kita diperhadapkan dengan kematian. Tetapi kalau kita bisa melewati ini, saya yakin percaya bahwa semua oleh karena anugerah Tuhan bagi kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Nah Bapak Saudara, sesuai dengan tema kita dalam bulan ini mengenai kerjakan keselamatanmu. Ini sudah minggu terakhir. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita saudara bahwa ketika kita berbicara tentang mengerjakan keselamatan, ya, kita harus memastikan diri kita masing-masing, ya, diri kita masing-masing. Bukan karena kepala keluarga kita telah percaya Yesus dan kemudian kita juga berjamaah masuk surga, enggak. Tetapi pribadi masing-masing yakin dan percaya kepada Yesus, maka kita akan memperoleh keselamatan. Nah pagi hari ini kita berbicara bahwa setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita saudara di dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua, beginilah bunyinya. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan supaya yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini sama dengan tema di minggu kedua, yaitu hidup dalam tujuan Allah. Hidup dalam tujuan Allah. Bapak Saudara, kita tahu bahwa Yesus memanggil kita, Yesus menguduskan kita, Yesus menyelamatkan kita, bukan saja hanya supaya setiap orang percaya itu ketika meninggal nanti dan kemudian masuk surga. Tetapi ada tujuan di luar itu, saudara, bahwa keinginan Allah dalam kehidupan kita adalah bukan saja hanya menyelamatkan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ada satu kerinduan daripada Tuhan, saudara, bagaimana kita hidup supaya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ya. Bagaimana supaya setiap kita gereja Tuhan, orang-orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Atau lebih tepatnya menjadi seperti yang sebenarnya. Ya. Karena Yesus adalah menjadi patron kehidupan kita, Bapak Saudara. Itulah sebabnya, Bapak Saudara, poin pertama saya, Saudara, bagaimana kita hidup dalam tujuan Allah. Ya. Bagaimana supaya kita hidup dalam tujuan Allah, Saudara? Apa tujuan Allah sebenarnya? Yang pertama, Saudara, kalau kita melihat di sini, Bapak Saudara, yang Tuhan inginkan, saudara, hidup dalam kekudusan. Ada 2 kali dikatakan di bagian ini, saudara, di ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Di ayat yang ke-7, diulang. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bahkan diulang lagi, saudara, di ayat yang ke-8, bahwa Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Artinya, saudara, Allah sangat-sangat serius dalam kehidupan kita. Allah sangat-sangat serius, saudara, bahwa supaya kita itu menjalani hidup ini dengan kekudusan. Bukan main-main. Ya. Allah yang berinisiatif menyelamatkan kita, tetapi Allah juga yang berinisiatif supaya kita hidup dalam kekudusan. Oleh karenanya, saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika dan kepada kita saat ini berkata, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Paulus memulai pengajaran ini, saudara, dia mengingatkan kepada jemaat Tesalonika dan kepada kita bahwa kami telah mengajarkan kepada kamu, ya, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup. Paulus tidak hanya mengajarkan mereka bagaimana untuk diselamatkan,
bagaimana mereka dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi Paulus mengingatkan kepada mereka bagaimana untuk kamu hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, sebagai orang-orang yang sudah dipisahkan dari kehidupan yang lama, kehidupan yang baru, yaitu dikuduskan, dipisahkan. Itulah sebabnya Paulus mengajarkan, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Bapak Saudara, kerinduan Allah bagi kita supaya kita hidup di dalam kekudusan. Dengan demikian, kembali dikatakan di atas, supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Inilah yang kita kejar sebenarnya dalam hidup kita, saudara. Ya, setiap hari kita merendahkan diri, setiap hari kita berdoa, bergumul sama Tuhan untuk boleh mengerti apa kehendak Tuhan bagi kita. Ya, ketika kita mengerti kehendak Tuhan, saudara, saya mau katakan itu adalah hikmat terbesar bagi kita. Dan melakukan kehendak Tuhan itu adalah merupakan presentasi ya, yang terbesar yang kita lakukan. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup. Ya. Di dalam bagian ini, saudara, ketika Paulus mengingatkan kepada mereka bagaimana kamu harus hidup. 2 minggu yang lalu saya sudah mengingatkan kepada kita. Hidup di sini, Bapak Saudara, hanya sebuah metafora yang dipakai. Ya. Tetapi lebih tepatnya dikatakan bagaimana kamu harus menjalani kehidupanmu. Adalah sebuah progres, adalah sebuah pekerjaan yang aktif, Bapak Saudara. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi Paulus mengingatkan bagaimana kamu harus menjalani kehidupan ini. Bapak Saudara, ya, ini berbicara tentang sebuah gaya hidup iman orang-orang percaya. Lalu ketika kita diselamatkan, saudara, kita memiliki respon dalam pertobatan. Dan iman itu harus diikuti dengan sebuah ketaatan dan ketekunan yang terus menerus dilakukan. Itulah sebabnya Paulus berkata, bagaimana kamu harus hidup, bagaimana kamu harus jalan di dalam kekudusan yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Bahwa kamu telah dipisahkan, diselamatkan, dikuduskan oleh Tuhan. Posisi kamu adalah orang-orang kudus. Nah, di dalam kekudusan itu kamu harus menjalaninya dengan hidup kudus. Beberapa bulan yang lalu, saudara sering mengingat kepada kita, saudara, bahwa ketika kita diberikan anugerah untuk menjadi warga negara Amerika, ya, dengan cuma-cuma dikasih kertas sebagai bukti bahwa kamu telah menjadi warga negara Amerika. Tetapi saudara, memang kita telah menjadi warga negara Amerika, tetapi bukan serta-merta kita sudah bisa berbahasa Inggris, bukan serta-merta kita sudah bisa makan makanan orang Amerika, bukan serta-merta kita sudah bisa mengikuti gaya hidup orang Amerika. Kita warga negara Amerika. Itulah sebabnya kita harus belajar menjalani kehidupan sebagai warga negara Amerika. Kita harus ikut budaya orang Amerika. Kita harus belajar makan makanan yang dimakan oleh orang Amerika. Dengan demikian, saudara, ketika kita dikatakan adalah kita orang-orang yang kudus, kita juga berjalan di dalam kekudusan. Dalam kudusan ini adalah sebuah perjuangan. Setiap hari kita terus berjuang. Setiap hari kita terus menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Supaya berkenan kepada Allah. Kehendak Allah bagi kita, saudara, bukan hanya kita masuk surga sekali lagi. Tetapi bagaimana kita menjadi serupa, menjadi yang sebenarnya, yaitu di dalam Yesus. Makanya patron kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus. Bukan pemimpin agamanya, bukan pendeta, bukan gembala, tetapi Tuhan Yesus yang menjadi titik fokus kehidupan kita.
Beberapa kali saya bilang, saudara, kalau Tuhan Yesus tujuannya hanya untuk menyelamatkan kita, saya percaya itu tujuan utama. Tetapi kenapa 3 tahun pelayanan bersama dengan murid-muridnya? Kenapa enggak langsung aja dia disalibkan? Tetapi dalam 3 tahun perjalanan, bagaimana Tuhan mengajarkan kita tentang kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana kita hidup dalam mengasihi. Bagaimana kita harus hidup mengampuni. Bagaimana kita harus hidup membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita harus hidup tidak menyimpan akar pahit, tidak menyimpan dendam. Bagaimana kita harus hidup, saudara, untuk boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Makanya kemarin Pendeta Emmanuel, Bu Siska, kita kunjungan, ada satu keluarga yang kita kunjungi. Bukan anak Tuhan. Tapi ketika kita datang, kita berbagi. Dan kita, Pendeta Emmanuel menjelaskan bahwa inilah ajaran dari Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus, untuk berbagi. Bukan hanya kepada sesama anak Tuhan, tetapi kepada orang di luar sana. Bagaimana kami harus mengasihi, bagaimana kami harus berbagi berkat. Dan puji Tuhan, Injil disampaikan dan kita berdoa buat mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah melakukannya bagi kita. Dahulu kita bukan anak Tuhan. Dahulu kita adalah musuh Allah. Dahulu kita adalah seteru Allah. Tetapi Yesus mau datang. Dia mau mengasihi kita. Dia mau care kepada kita. Bahkan dia berikan nyawanya kepada kita. Itulah sebabnya saya dengan Pendeta Emmanuel saudara terus berjuang. Bagaimana kita harus care, peduli, mengasihi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Supaya mereka pada akhirnya mereka tahu Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kita sebagai pengikut Kristus. Ya. Saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh. Ya. Mereka melakukannya dengan baik. Tetapi Paulus mendesak mereka, ini saudara, di bagian ini bukannya sekedar Paulus mendesak mereka. Tetapi di dalam terjemahan aslinya saudara, ini perintah militer yang tidak bisa ditolak. Harus. Ini perintah militer yang kata digunakan oleh Paulus. Makanya dikatakan, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya. Jemaat Tesalonika saudara, mereka memang sudah hidup dalam iman. Mereka sudah hidup saling mengasihi. Tetapi Paulus mendorong mereka lagi, memberikan sebuah perintah bahwa supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi, bukan hanya sekedar baik, tetapi lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mengasihi. Dan ini tidak boleh ditolak. Ini adalah perintah militer yang dikatakan bahwa mereka melakukannya dengan baik, tetapi Paulus mendesak mereka untuk kekudusan, bahkan kebaikan yang lebih besar lagi. Atau mengasihi, melakukan kebaikan dengan berlimpah-limpah. Dengan berlimpah-limpah. Di ayat 3, pasal 3, ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Bertambah-tambah dan berlimpah-limpah. Itulah yang Paulus ingatkan kepada jemaat Tesalonika dan kepada kita saat ini. Kalau kita sudah baik, ayo kita melakukannya lagi lebih bersungguh-sungguh lagi, berlimpah-limpah. Tidak peduli dihargai atau tidak. Tidak peduli kita dihormati atau tidak. Terus melakukan kebaikan, terus mengasihi.
Mungkin kita sudah melayani, mungkin kita sudah memberikan semua yang terbaik, tetapi mungkin masih ada orang yang tidak menghargainya. Bahkan ada orang yang meremehkan kita. Paulus ingatkan, bersungguh-sungguh lagi. Bersungguh-sungguh lagi. Ya. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Ini Paulus mengingatkan kepada kita di sini saudara, bahwa ajaran-ajarannya bukan berdasarkan pribadi, tetapi atas dasar otoritas Tuhan Yesus. Dia bersandar pada otoritas Tuhan Yesus. Melakukannya berdasarkan otoritas Tuhan Yesus. Ya. Bukan atas kemauan diri sendiri. Seringkali begini saudara, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ini menarik sekali. Seringkali kalau kita memulai segala sesuatunya, sering kita berdoa. Betul ya? Dan itu Alkitabiah. Ya. Libatkanlah Tuhan dalam segala rencanamu, dalam segala pekerjaan dan segala hal. Kita libatkan Tuhan. Tuhan membuat, kalau bisa Tuhan bikin berhasil semuanya. Setelah berhasil, seringkali kita berkata apa? Itu karena saya. Ya. Kalau sudah berhasil, kita tidak ingat Tuhan lagi. Oh itu saya. Itu saya. Padahal kalau saudara baca tema kita itu di ayat yang ke-13 kalau nggak salah. Bahwa Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik itu kemauan atau apapun, Tuhan yang mengerjakannya. Tetapi seringkali saudara ketika kita sudah berdoa sama Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan, kita berdoa apa? Kita berkata apa? Itu karena saya. Nah, tapi Paulus ingat kepada kita, dia mendasarkan perintah, dia mendasarkan ajaran, dia mendasarkan kerasulannya, dia mendasarkan pengajarannya di dalam otoritas Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Sekali lagi saudara, ini adalah kehendak Allah dalam kehidupan kita, yaitu kekudusan. Bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan? Ketika saya sharing dengan pendeta Emmanuel, pendeta Steve, tidak lain adalah merendahkan diri depan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, baca firman Tuhan, renungin firman Tuhan, dan biarlah firman itu yang menguasai hidupmu, menuntun engkau ke jalan yang benar. Biarlah firman itu yang mengambil alih kehidupan. Kalau kita berbicara tentang kehendak Allah, karena dikatakan di ayat 4 supaya kamu masing ayat ketiga, karena inilah kehendak Allah. Mungkin ada satu topik yang nanti kita akan bahas mengenai kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tetapi yang saya lihat di sini saudara, di dalam surat-surat Paulus, bahwa kehendak Allah dalam kehidupan kita adalah kedewasaan dan untuk lebih sungguh-sungguh melayani. Termasuk Roma 12 dibacakan oleh pendeta Meli tadi. Kehendak Allah adalah supaya kita menjalani hidup dengan sebenar-benarnya. Kehendak Allah dalam kehidupan kita supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita semakin mengenal Allah dengan benar. Itu baru di dalam surat-surat Paulus. Belum lagi dalam surat Petrus. Belum dalam Injil. Kita akan bahas itu nanti. Tapi bukan hari ini. Ya. Karena inilah kehendak Allah, itu pengudusanmu. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita bahwa Tuhan merindukan, mengingat kepada kita untuk kita hidup di dalam kekudusan yang berbeda dengan dunia ini.
Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bapak Saudara, ketika Paulus menulis bagian ini di jemaat di Tesalonika, di lingkungannya saudara, bahwa ketika mereka dalam pernikahan mereka lagi tidak menghargai yang namanya pernikahan itu. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan bahwa supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Hanya satu, bukan dua. Ya. Seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, bukan istri orang lain juga. Ya. Jadi hanya sendiri, saudara. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang 1, 2, 3, 4. Hanya satu. Makanya lagunya si siapa itu ya? Si siapa itu penyanyi orang Ambon itu? Bukan Pak, udah meninggal itu Pak. Kalau Glenn udah meninggal. Si siapa itu? Ya ini lagunya. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada. Admes, ya. Siapa? Ames. Ya, lagunya apa? Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada di saat susah maupun senang. Dan di dalam bagian ini saudara, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa di dalam pernikahan sebenarnya adalah suatu gambaran. Makanya ketika saya selalu ingat ketika pendeta Emmanuel selalu memberkati orang-orang yang menikah di atas mimbar ini, dia selalu mengingatkan begini, bahwa keluarga ini diberkati, dinikahkan di dalam Kristus adalah menjadi terang kepada dunia yang hilang ini. Bagaimana kasih di dalamnya, bagaimana kekudusan di dalamnya, bagaimana sebuah ikatan di dalamnya, menghargai sebuah pernikahan. Itulah sebabnya pendeta selalu mengingatkan bahwa ketika anak Tuhan menikahkan di dalam suatu pernikahan di dalam Tuhan adalah menjadi gambaran kepada dunia. Tidak ada perceraian di dalamnya selain maut. Demikian jugalah hubungan kita dengan Tuhan, saudara, bahwa ketika kita dikuduskan, dipisahkan oleh Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, kita bersatu di dalam Tuhan. Maka kita harus menjaga kekudusan itu di dalam Tuhan, sehingga tidak terjadi yang namanya perceraian, tidak terjadi yang namanya perpisahan. Kenapa? Karena kita sudah menyatu di dalam Kristus Yesus. Makanya dikatakan mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya kalau kita sudah percaya Yesus, tidak ada yang lain. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Di dalam pengudusan dan penghormatan. Mengenal Yesus saudara harusnya merubah cara hidup kita. Kehendak Allah bagi orang percaya adalah menggunakan setiap orang percaya untuk menunjukkan kuasanya. Pernikahan anak-anak Tuhan adalah sebuah saksi yang kuat di dunia yang jatuh ini. Makanya kita selalu mendorong di dalam pernikahan anak Tuhan harus menjaga kekudusan hidup. Tidak ada istilah cerai. Ya, memang tidak mudah di dalam pernikahan itu. Ya, tidak mudah. Walaupun saya belum mengalaminya. Ya, karena saya belum menikah. Tetapi kalau pendeta Emmanuel sharing, ternyata kalau udah menikah itu memang tidak gampang. Kenapa? Karena ketika menikah dimulai dengan kata
lawan jenis. Menikah dengan lawan jenis. Dari awal aja sudah dikatakan lawan. Artinya musuh. Jadi ketika bersatu memang tidak mudah. Tidak mudah. Sesama anak Tuhan pun tidak mudah menjalani. Apalagi kalau tidak sesama anak Tuhan. Oke? Ini untuk teman-teman pemuda yang belum menikah. Ya. Sesama anak Tuhan aja tidak mudah. Apalagi kalau tidak sesama anak Tuhan. Hati-hati. Ya. Rumah tanggamu akan hancur. Bukan di dalam keinginan hewan nafsu. Hawa, bukan hewan. Ya. Tetapi kadangkala orang ya, bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Ya. Atau lebih kasarnya bukan dalam keinginan hewan. Bagaimana kita menghargai sebuah pernikahan dalam kekudusan. Ini menunjuk pada ketidakmampuan manusia, saudara, yang jatuh untuk mengendalikan diri sendiri. Pengendalian diri merupakan karakteristik dari kehidupan yang dipenuhi roh dan dipimpin oleh roh. Paulus mengatakan kepada mereka bahwa ketika engkau sudah membangun keluarga, engkau harus menjaga kudusan hidupmu. Jangan seperti orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Allah. Jangan juga dalam hawa nafsu yang tidak mengenal Allah. Tetapi setiap orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, yang sudah dipisahkan oleh Tuhan, harusnya menjalani hidup yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Maka dengan demikian kita menjalani hidup ini, saudara, bukan lagi berdasarkan hawa nafsu, bukan lagi berdasarkan keinginan daging, bukan lagi berdasarkan kemauan kita sendiri, tetapi kita menjalaninya berdasarkan pimpinan, berdasarkan tuntunan daripada Allah Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus berkata ketika dia naik ke surga, bahwa dia akan memberikan kepadamu, yaitu roh yang akan membimbing, mengingatkan, menyertai kamu bagaimana kamu harus hidup dan mengingatkan kamu akan semua yang sudah saya katakan kepadamu. Mudah? Enggak. Karena keinginan roh dan keinginan daging itu berlawanan. Makanya di dalam Galatia, saudara, dikatakan hiduplah oleh roh, biasakanlah hidup oleh roh. Hiduplah oleh roh, artinya apa? Biasakanlah hidupmu dipimpin oleh roh. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi Paulus mengingatkan, yang tidak mengenal Allah artinya apa? Yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Tetapi kita telah memiliki hubungan dengan Tuhan. Kayak saya katakan dari awal tadi, pernikahan adalah sebuah gambaran dalam dunia ini. Hidup di dalam kekudusan. Dan yang kedua, bagi saudara, yang kedua, saudara, hidup dalam kasih. Ya, hidup dalam kasih. Ayat 9, saudara. Ya. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Oh saudara, ini kata yang diulang lagi, saudara. Di dalam kekudusan kamu harus lebih sungguh-sungguh melakukannya lagi. Di dalam kasih kamu harus lebih sungguh-sungguh melakukannya lagi. Artinya Paulus melihat ini dengan begitu penting, saudara, dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Bahwa
Hidup dalam kekudusan itu harus lebih sungguh-sungguh lagi. Dan hidup dalam kasih harus lebih sungguh-sungguh lagi. Bukan hanya sehari, bukan hanya 2 hari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan. Tetapi terus menerus melakukannya berlimpah-limpah Bapak Saudara. Kalau engkau sudah hidup dalam kekudusan, saatnya engkau hidup dalam kasih. Kita bersyukur loh saudara di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bersyukur Anda banyak anak-anak Tuhan yang peduli dengan sesama. Mengasihi orang lain, mengasihi gereja Tuhan, berbagi kasih. Keadaan memang tidak enak. Tetapi kenapa anak Tuhan masih diberikan hati untuk terus mengasihi gereja-gereja Tuhan? Itu tadi, karena dipimpin oleh Roh. Makanya Paulus mengingatkan tentang kasih persaudaraan tidak perlu lagi dituliskan kepadamu. Paulus sebenarnya berkata, aku tidak perlu lagi menjelaskan kepada kamu. Kenapa? Karena kamu sudah mendengar dan kamu sudah melakukannya. Tetapi biarlah kamu melakukannya dengan bersungguh-sungguh lagi. Bahkan ke wilayah yang lebih besar. Bukan hanya di dalam lingkungan keluarga. Bukan hanya di dalam lingkungan gereja. Bukan hanya kasih itu terbatas di dalam gedung gereja. Kasih itu tidak hanya terbatas sesama orang percaya. Tetapi kasih itu biarlah meluas kemana-mana. Alangkah indahnya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau setiap gereja Tuhan, setiap orang percaya melakukan kasih itu tidak hanya dibatasi oleh ruang gedung gereja, tetapi kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kasih tetap kita lakukan. Begitu luar biasanya kalau kasih yang dari Tuhan, yang sudah kita alami dan kita membagikan kepada orang lain. Bukankah dunia ini akan menjadi semakin indah? Hendaklah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada niat di dalamnya, tidak ada kepentingan yang tersembunyi di dalamnya. Murni untuk mengasihi saudara, mengasihi Tuhan. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Bagian ini saudara ini berbicara tentang menantikan kedatangan Tuhan. Engkau harus hidup tenang. Artinya apa? Engkau harus menjalani hidupmu dengan baik, dengan tenang sampai engkau dipanggil Tuhan. Tujuan Tuhan dalam hidup kita saudara, supaya kita hidup di dalam kekudusan. Dan supaya kita hidup bersungguh-sungguh lagi, hidup dalam kasih. Dengan demikian, tujuan Tuhan dalam hidup kita akan terus kita lakukan. Dan itu dikatakan bukan hanya sehari 2 hari. Selama kita hidup, kita akan terus melakukannya. Mari kita akan merespon firman Tuhan, saudara, dengan satu pujian, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu
kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Terima kasih Bapa untuk anugerah bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. Kami diingatkan supaya kami hidup dalam kekudusan. Dan ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih belum hidup di dalam kekudusan. Mungkin seringkali kami menjalani hidup sesuai dengan keinginan kami yang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Dan biarlah Tuhan ingatkan kami untuk kami boleh hidup di dalam kekudusan, karena itu yang Tuhan kehendaki dan itulah yang berkenan kepada Allah. Dan ajar kami Tuhan untuk kami lebih bersungguh-sungguh lagi untuk hidup di dalam kasih. Mungkin kami disakiti, mungkin kami dikhianati, mungkin kami dicibir, mungkin kami diomongin. Tetapi biarlah kami terus melakukan kasih itu. Kami terus mengasihi Tuhan dan kami terus mengasihi mereka yang menyakiti kami. Karena itu yang Tuhan kehendaki dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Artinus, yang boleh menyampaikan berkat Tuhan pagi ini. Kita pasti diberkati. Bapak Ibu sekalian, ada warta gereja yang sangat penting. Mari kita melihat, saya akan membacakannya dan Bapak Ibu bisa melihat di layar kaca. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, besok Minggu tanggal 5 Mei, tanggal 5 Juli ya, minggu depan kita akan mengadakan ibadah secara bersama ya. Tetapi juga akan bersamaan dengan ibadah secara langsung, live streaming ya. Karena peraturan pemerintah, maka besok minggu kita akan ibadah dibatasi ya. Next. Jadi kita perlu perhatikan sesuai dengan surat edaran atau himbauan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan ya, tertanggal 24 Juni kemarin. Ada beberapa poin yang perlu gereja perhatikan untuk memedomani ibadah kita bersama. Yang pertama,
Setiap pemimpin jemaat gereja lokal diwajibkan membuat surat permohonan dimulainya kembali kegiatan peribadatan di dalam gereja kepada tim gugus tugas kecamatan atau kabupaten atau kota setempat. Yang kedua, pada saat dimulainya kegiatan ibadah di gereja, maka gereja harus mematuhi prosedur dan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dan pihak yang berwajib. 3. Untuk anak-anak sekolah minggu, lanjut usia, dan yang menderita riwayat bawaan seperti diabetes, hipertensi, jantung, dan sebagainya, agar tetap beribadah di rumah. Dan gereja harus memfasilitasi dalam bentuk live streaming atau manual. 4. Gereja harus menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, pengatur jarak aman, dan penyemprotan disinfektan pada ruang ibadah sebelum dan sesudah ibadah. Next. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat di layar kaca. Ya, ini tugas sidang jemaat ya. Perhatikan baik-baik. Sidang jemaat selalu mentaati peraturan pemerintah menerapkan protokol kesehatan. Ya, di gereja dengan cara mencuci tangan dengan sabun. Ya, tempat cuci tangan sudah kita siapkan. Ya, termogan mengecek suhu badan saat masuk ke dalam kebaktian di lantai bawah akan disiapkan itu oleh petugas. Besok Minggu sudah ada akan disiapkan. Menjaga jarak di gereja juga sudah kita siapkan jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian perhatikan baik-baik bahwa jemaat yang ikut ibadah wajib memakai masker ya saat di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian sebelum ibadah ruangan harus disterilkan, dalam pengertian harus ada penyemprotan dulu sebelum dan sesudah ibadah. Jadi ibadah besok itu dimulai jam 9. Maksimal ruangan kita kapasitasnya hanya 70 orang. Ya. Ibadah tetap dilakukan juga secara live streaming, jadi Bapak Ibu bisa melihat seperti saat ini di YouTube, di Facebook, ataupun di Instagram. Bagi jemaat yang berusia lanjut dan mempunyai riwayat seperti tadi, anak-anak di bawah 12 tahun disarankan untuk ibadah secara live streaming saja di rumah. Kemudian ibadah minggu depan tanggal 5 Juli 2020, silahkan Bapak Ibu jemaat konfirmasi kehadiran. Ya, dapat menghubungi kantor atau sekretariat gereja atau tata usaha Gereja Baptis Indonesia Ibu Angel ya, Selasa jam 8 sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12. Melalui nomor telepon ya. Nomor telepon 0711 350 382. Atau bisa melalui HP, WhatsApp boleh 0857 8369 2519. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menghubungi ke pihak gereja sekretariat ataupun bisa melalui WhatsApp ya untuk konfirmasi kehadiran. Supaya jangan sampai nanti kalau tidak konfirmasi tahu-tahu menumpuk jemaatnya sekitar 150-200, wah nanti malah tidak diizinkan pemerintah. Ya, karena kapasitas kita hanya terbatas sekitar 70 orang. Next. Ya, Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan dengan setia mengikuti memberikan persembahan melalui persembahan persepuluhan dan persembahan ucapan syukur dan lain-lain. Ya, sesuai dengan pengumuman-pengumuman yang sebelumnya, ini di layar kaca sudah ditulis nomor rekening, ya Bapak Ibu bisa transfer di sana, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui
Bank BCA dan juga melalui barcode yang sudah disiapkan di situ. Jadi bisa melalui OVO, melalui GoPay dan lain sebagainya. Ya. Seluruh sidang jemaat senantiasa dihimbau untuk terus bertekun di dalam membangun mezbah doa di dalam setiap keluarga. Membaca firman Tuhan dengan setia. Dan terus sebagaimana jadwal sudah kita siapkan, pokok-pokok doa kita siapkan, setiap hari, setiap malam kita berdoa secara bersama-sama seluruh jemaat pada pukul 21, pokok-pokok doa telah disiapkan oleh gereja. Ya. Terima kasih, pagi ini kita mengucap syukur juga saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini, Saudara Amasya Kevin Juniardi, kemudian Ibu Yohana Fantiana, kemudian Bapak Elsen Kalim, selamat berulang tahun. Kemudian Bapak Cornelius Ahmad, selamat berulang tahun Bapak. Kemudian saudara kita Joshua Parsuruan, selamat ulang tahun. Dan Ibu Maria Tintin, selamat berulang tahun. Saudari Reni, selamat berulang tahun. Inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, warta gereja kita dan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita bersama-sama berdoa, kita akan akhiri dan kita akan bersyafaat bersama. Saya akan memimpin doa, kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun ya Bapa. Dalam minggu ini biarlah mereka boleh diberkati Tuhan, panjang umur, sehat, dan senantiasa boleh mengalami kehidupan yang terus bertumbuh secara rohani. Kami bersyukur juga untuk seluruh sidang jemaat yang setia memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Di dalam pelayanan ini sungguh Tuhan, mereka membuktikan bagaimana mereka cinta Yesus. Mereka bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kebenaran firman Tuhan yang mereka telah ikuti, sehingga mereka dengan setia mengembalikan milik Tuhan, memberikan persembahan dengan ucapan syukur setiap minggunya. Kami doakan kiranya jerih lelah, pekerjaan mereka terus diberkati Tuhan, keluarga-keluarga mereka diberkati Tuhan, usaha mereka, bisnis mereka, kantor mereka diberkati Tuhan. Karena kami percaya bahwa anak-anak Tuhan yang setia tidak pernah Tuhan tinggalkan sendirian. Tangan-Mu terus terulur memberkati mereka. Bahkan Tuhan kami juga mendoakan jemaat simpatisan pemirsa, baik yang belum percaya Tuhan, yang setia mengikuti ibadah ini, yang absen, kami bersyukur, berdoa untuk mereka yang berusaha, yang mengelola usaha, yang mengelola bisnis, semua diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, bangsa Indonesia ini, pemerintahan Bapak Jokowi, Ma'ruf Amin dan jajaran para menteri. Tuhan memberkati di dalam menjalankan tugas-tugas supaya bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Kami berdoa upaya pemerintah yang maksimal untuk menekan COVID-19 supaya boleh berhasil, dan seluruh masyarakat Indonesia setelah diberi kesempatan untuk memasuki wilayah new normal, boleh bersama-sama menjalani kehidupan dengan teratur tertib. Tentunya Tuhan, kami masyarakat seluruh Indonesia mentaati peraturan pemerintah dengan menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga kami tidak membawa dan tidak tertular COVID-19, tetapi kami terus menjaga kesehatan kami. Kami berdoa untuk seluruh gereja yang sudah diizinkan untuk mengadakan ibadah bersama, biar tetap menjaga kedisiplinan, kebersihan, dan protokol kesehatan supaya tidak semakin hari semakin memperbanyak orang yang terpapar virus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami ingin mengakhiri ibadah kami pada kesempatan pagi ini.
Kami mohon kiranya Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, arahkanlah pikiran hatimu kepadanya. Jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Beraktivitaslah hari-hari dengan terus menjaga kesehatan dan mentaati peraturan pemerintah. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, penghiburan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita telah selesai. Silakan Bapak Ibu bersaat teduh. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.